Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Resoning Sosok, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan praktik kepemimpinan di Kabupaten Kapuas. Masih bersama saya Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Bapak Dr. Andes Septedi, MSI. Pak Septedi, kita masuk dalam segmen 3. Ini adalah segmen terakhir dalam program kami. Dan di sini saya akan mewawancarai berhubungan dengan praktik kepemimpinan Pak di Kabupaten Kapuas. Yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak nilai-nilai pribadi seperti apa yang menjadi panduan Bapak dalam memimpin, khususnya dalam jabatan Bapak saat ini sebagai Sekretaris Daerah? Yang pertama, pemimpin itu harus bisa menjadi teladan. Dia harus menjadi contoh dari orang-orang yang dipimpinnya. Apa yang dikatakannya, itu yang dilakukan. Konsisten. Apa yang dikatakan, apa yang dibuat. Yang kedua, pemimpin itu juga harus mampu untuk membangkitkan inspirasi, membangkitkan ide-ide cemerlang dari orang-orang yang dipimpinnya. Caranya kita menantang mereka untuk melakukan misalnya telaah ansar, nota pertimbangan, dan ini harus kita respon. Kalau nota pertimbangannya bagus, itu berdampak positif bagi organisasi, kita akomodir. Nah, mungkin menurut saya ini salah satu cara bagaimana ide-ide itu bisa kita pancing dari bawah sehingga tidak searah. Saya tidak memimpin dengan cara mendikte gitu ya, tapi memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi komunikasinya dua arah. Dan yang terakhir, menurut saya pemimpin itu juga harus berani bertanggung jawab. Kalau ada kesalahan anak buah, kita tidak lari. Ya. Kalau kesalahan itu karena kita harus bertanggung jawab, tidak meninggalkan anak buah. Itu prinsip saya, ada 3 hal. Di Kapuas ini kan Bapak dikenal sebagai sosok yang energi, kemudian manis juga dengan bawahan. Bagaimana Bapak memberikan contoh teladan yang bagus Pak untuk menyelaraskan antara tindakan dengan nilai-nilai bersama? Ya, saya menampilkan apa adanya ya. Misalnya saja kalau saya memimpin rapat, ya, kemudian juga memimpin apel pagi, itu yang saya katakan. Kita harus konsisten dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan. Karena disitulah sebenarnya nilai poin penting kita sebagai pemimpin. Kalau hari ini saya katakan A, besok saya berbuat B, nanti bawahan saya tidak memandang saya, ini berarti tidak konsisten. Akhirnya tidak ada perhatian mereka ya, tidak ada semacam kepedulian nanti. Itu akan melahirkan bawahan yang nanti tidak terlalu peduli. Mereka hanya takut dengan jabatan saya, tidak merespon, tidak merespek sebagai saya yang bukan hanya sebagai atasan, tentu juga sebagai orang yang nanti bisa memberikan semacam legacy lah, bagaimana nanti kalau mereka pun menjadi pemimpin. Intinya orang bilang mau menjadi pemimpin baik harus pernah menjadi bawahan yang baik. Jadi kalau bawahan sekarang mau jadi pemimpin yang baik, ke depan dia harus menjadi bawahan yang baik. Itu yang akan mengalir nanti ya Pak, ya, ketika masanya akan tiba. Pak, saat ini merupakan jabatan ASN tertinggi di Kabupaten Kapuas. Bagaimana Bapak melihat peluang-peluang di masa depan? Ya, jabatan itu kan seperti yang saya sampaikan tadi adalah lumayan itu. Intinya sebagai ASN, saya waktu itu hanya belajar saja. Lalu yang kedua,
tentu juga ini merupakan kepercayaan dari Pak Bupati, dan saya tentu berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dengan posisi seperti ini. Tugas saya membantu pimpinan agar seluruh keputusan yang diambil itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Kemudian kepada bawahan saya, kepada ASN, saya juga menyampaikan bagaimana mereka harus berbuat, bertindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, sehingga tugas-tugas yang mereka lakukan itu tidak ada masalah ke depan. Dalam pekerjaan Bapak sehari-hari itu kan ada kadang aspirasi dari anak Bapak, dari jajaran itu, bagaimana Bapak bisa merangkulnya untuk menjadi satu visi bersama? Ya, kalau mereka menyampaikan pendapatnya yang kemudian masuk akal, ya logis, tidak bertentangan dengan ketentuan, ya tentu saya akomodir. Karena sebagai pemimpin, sebagai atasan, tentu juga saya memiliki pengetahuan yang terbatas. Ya. Mungkin mereka yang lebih tahu tentang tugas mereka, karena itu saya akan menerima, dan ini biasanya juga menjadi diskusi lah. Saya juga tidak langsung menerima, saya akan tanyakan ini aturannya mana, dasarnya mana, disitulah terjadi diskusi, terjadi komunikasi dua arah, sehingga bawahan juga kalau menyampaikan pendapat mereka sudah paham, harus ada dasarnya, harus ada ketentuannya, sehingga saya tidak membuat keputusan yang di luar peraturan dan ketentuan. Artinya saran masukan itu sangat penting untuk membangun kabupaten ini, Pak, ya? Sangat penting. Terkait dengan itu, Pak, bagaimana cara Bapak mencari hal-hal yang inovatif untuk berubah, tumbuh, dan menjadi lebih baik, Pak? Kita sekarang ini kan banyak terbuka ya, media, apalagi di era digitalisasi. Kita bisa membuka apapun dalam rangka menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita untuk melakukan hal-hal yang inovatif. Nah, kita bisa mengeksplor daerah-daerah lain, lalu kita lihat apa ini bisa kita adopsi, apa ini bisa kita implementasikan di daerah kita. Itu mungkin salah satu cara. Terus bagaimana cara Bapak melakukan eksperimen dan mengambil resiko serta belajar dari kesalahan dia Bapak buat sebelumnya? Mungkin pernah ya Pak ya buat kesalahan-kesalahan sebelumnya? Ya, setiap orang ya punya pengalaman, dan pengalaman itu tentu harus kita evaluasi, harus kita catat sebagai pembelajaran untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin kalau dalam tugas saya kira belum pernah gagal kali ya. Selalu tugas, bagus ya, tugas saya di Camat Dadahu misalnya, tidak ada hal-hal yang kemudian sebagai seorang camat saya mengalami atau pernah ditegur pimpinan melakukan kesalahan. Begitu pula ketika saya menjadi camat di Timpah. Nah, hanya memang saya melihat kesalahan-kesalahan pada orang lain, gitulah. Harapannya atau prinsip saya tidak akan melakukan hal-hal yang kesalahan yang dilakukan orang lain. Ya, misalnya saja di demo masyarakat, di komplain masyarakat terhadap keputusan yang tidak sesuai dengan norma-norma ataupun ketentuan. Saat ini kan kita sudah masuk di tahun 2023. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun 2024. Menjelang perhelatan Pileg, Pilkada, Pilpres dalam pemilu 2024, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Kapuas khususnya? Masyarakat Kabupaten Kapuas dengan tingkat pendidikan yang menurut saya
makin tahun makin baik. Saya kira sudah bisa memahami terkait dengan politik, pilihan-pilihan politik. Saya kira mereka sudah bisa memahami, dan harapan saya dengan tingkat dan pengetahuan yang seperti ini, mereka juga bisa memilih lah, menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai ada yang tidak ke TPS atau tidak memberikan suaranya, karena penting mereka hadir dalam rangka menyampaikan aspirasi politiknya. Dan harapan saya juga masyarakat nanti bisa melihat bahwa menjadi pemimpin daerah itu memang bukan hanya dilihat dari latar belakang pendidikan. Yang paling penting menurut saya adalah melihat orang-orang punya track record bagus, lalu kemudian orang-orang yang memiliki hati nurani dalam mengambil keputusan, pro kepada masyarakat. Dan saya kira dengan keterbukaan informasi, masyarakat bisa memilih, bisa menyeleksi, bisa mencari informasi terhadap figur-figur baik di legislatif maupun yang menjadi kepala daerah. Ada satu pertanyaan dari saya, mungkin mewakili pemirsa dari TV. Boleh Bapak jawab, boleh juga tidak. Dalam karir saat ini, apakah akan terus berlanjut di karir ASN, Pak? Atau ada peluang lain di masa depan? Seperti yang saya sampaikan sejak awal, saya adalah orang yang memang mengandalkan Tuhan dalam rencana dan cita-cita saya ke depan. Saat ini saya fokus terhadap karir saya di ASN. Saya tidak tahu kalau kemudian rancangan Tuhan seperti apa. Kemudian mungkin rancangan Tuhan berbeda. Ya kita ikuti, karena rancangan Tuhan pasti adalah rancangan yang terbaik. Dan kita memasuki sesi terakhir ini, Pak Sekda. Kemudian saya ingin terakhir ada pesan, harapan dari Bapak, dan mungkin sedikit closing statement dari Bapak untuk pemirsa dari TV dan masyarakat Kabupaten Kapuas. Ya, berdasarkan pengalaman saya, kemudian mungkin juga berdasarkan pengetahuan saya melihat orang-orang yang sukses. Yang pertama, janganlah kita berhenti untuk terus belajar. Belajar tentu banyak cara, ya. Belajar dengan pendidikan formal atau juga belajar dari pengalaman-pengalaman orang. Yang kedua, kita tentu juga harus menjadi orang yang konsisten. Konsisten dalam berkata, konsisten dalam bertindak. Yang berikutnya, selalulah berpikir untuk hal-hal yang lebih besar, untuk masyarakat yang lebih luas, dan kita tidak berpikir untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dan yang terakhir, bahwa jabatan itu adalah domainnya Tuhan. Tugas kita hanya bekerja, belajar, kemudian menjaga etika kita, baik dengan pimpinan, dengan bawahan, dan dengan masyarakat. Sekian waktu sudah berjalan, hari ini perbincangan kita cukup panjang, tapi rasanya belum habis saya mengupas Pak Sekda di sini bagaimana perjalanan hidup dan gaya kepemimpinan. Tapi waktu jualan yang akan memisahkan kita, Pak. Terima kasih sudah menjadi narasumber di dalam kegiatan program Resoning Sosok-sosok yang menginspirasi. Semoga demikian yang
wawancara kami dengan Pak Sekdal sebagai sosok inspiratif kita hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua, dan sekali lagi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih juga Mbak Sri sudah datang, sudah mewawancarai, dan mudah-mudahan hasil wawancara ini bisa bermanfaat. Tidak ada apapun di dalamnya, saya tidak juga mempromosikan diri saya sebagai apa ketika diwawancarai. Mudah-mudahan apa yang ada dari hasil wawancara ini bisa dipetik. Yang baik silakan diambil, yang tidak perlu diambil silakan tidak usah dipakai. Terima kasih. Pemirsa dari TV dimanapun Anda berada, tadi sudah kita panjang lebar berbicara dan mengenal sosok inspiratif yang ada di Kabupaten Kapuas, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Bapak Dr. Andes SPD MSI. Semoga hasil dari wawancara dan perbincangan kita hari ini dapat menginspirasi kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di program Reasoning Sosok dari TV selanjutnya.